Mantan member girl group Les Seraphim, Kim Garam terbukti tidak bersalah atas tuduhan kasus bullying yang menimpanya. Komite Penanggulangan Kekerasan Sekolah telah mengeluarkan hasil rekapitulasi penyelidikan dan Kim Garam dibebaskan dari tuduhan bully tersebut. Dokumen tersebut berisi kronologi secara rinci dari kejadian yang membuat Kim Garam mendapat disipliner tingkat 5. Cerita lengkap dalam dokumen tersebut membuktikan Kim Garam tidak bersalah. Saat baru debut sebagai anggota Les Seraphim, Kim Garam memang sempat dituduh melakukan tindakan bullying ketika masih duduk di bangku sekolah, setelah sempat vakum dari aktivitas grup untuk beberapa waktu. Pihak agensi Hype Labels dan Source Music akhirnya mengumumkan bahwa Kim Garam telah resmi hengkang dari grup dan Les Seraphim akan melanjutkan aktivitas mereka dengan 5 anggota. Kalian bisa melihat hasil penyelidikan resmi tersebut. Dalam pembuka dokumen tersebut, tertulis rapat yang digelar pada Senin, tanggal 4 Juni tahun 2018 yang dihadiri oleh 7 orang. Di antaranya adalah 4 orang tua murid, wakil kepala sekolah, kepala bimbingan konseling, dan anggota polisi. Rapat tersebut bertempat di sekolah G. Rapat tersebut membahas kedua siswi yang menjadi pemeran utama dalam kasus ini, yaitu Kim Garam dan Yo Eun-so. Wakil kepala sekolah mengatakan kasus bullying di sekolah dan berkata kasar dan memberi ancaman. Pertemanan merenggang karena gosip. Awalnya, Yo Eun-seo menjalin pertemanan dengan 10 siswi termasuk Kim Garam saat awal masuk SMP, kelas 1. Namun, pertemanan mereka merenggang saat Eun-seo ketahuan menggosipi salah satu temannya di belakang mereka. Mengetahui hal tersebut, ke-9 siswi termasuk Garam marah dan melabrak Eun-seo di sekitar kompleks apartemen terdekat. 2 siswi dari mereka berkata kasar pada Eun-seo selama 3 jam. Dalam dokumen tersebut, tertulis bahwa Garam dan siswi A tidak berkata kasar pada Eun-seo secara langsung. Keduanya mengatakan, sangat terkejut dalam bahasa Inggris kasar karena tak menyangka sifat Eun-seo yang bermuka 2. Yo Eun-seo berjanji tidak akan bergosip lagi dan akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah itu, mereka berbaikan. Teman-teman Yo Eun-seo balas dendam di media sosial, tak berselang lama setelah pelabrakan. 2 orang teman laki-laki Eun-seo dari sekolah lain, yakni SMPN mengirim pesan kepada siswi B melalui Facebook. Pesan tersebut berisi umpatan dan ancaman agar tidak macam-macam pada Eun-seo. Siswi B pun men-screenshot pesan tersebut dan mengirimnya ke grup chat yang berisi 10 anggota, termasuk Kim Garam dan Yo Eun-seo di dalamnya. Setelah itu, satu dari mereka mengirim pesan kepada Eun-seo yang berkata, "Kamu sangat menyedihkan. Kembali saja ke kampung halamanmu. Kata kasar, kau menjijikan," katanya. Melihat situasi tersebut, Garam meminta Eun-seo untuk meninggalkan grup chat. Yo Eun-seo pun mengirimkan pesan permintaan maaf di grup kemudian meninggalkan grup chat. Namun, setelah itu, salah satu teman Eun-seo dari SMPN itu kembali mengirim pesan kepada siswi B yang berisi kata-kata kasar. Hal tersebut membuat Garam mentek teman-teman Eun-seo dalam sebuah postingan untuk membela siswi B. Pertemuan akhirnya terjadi antara Garam dengan ketiga teman laki-laki Eun-seo dari SMPN, pertemuan SMPG dan SMPN. Dalam pertemuan tersebut, Kim Garam dan siswi B mengirim pesan pada Eun-seo untuk ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka merasa tidak akan ada yang bisa diselesaikan jika hanya berbicara dengan teman laki-laki Eun-seo. Pertemuan itu dihadiri oleh Kim Garam, 3 siswi dan 2 siswa dari SMPG lalu, ada Yo Eun-seo, 2 siswa dan 6-7 kakak kelas 3 dari SMPN. Di sana, para siswa SMPN menggunakan kekerasan dan kekuatan saat berbicara. Mereka mulai mendorong siswa SMPG Yo Eun-seo yang berdiri agak jauh dari mereka sempat mencoba melerai, namun tidak diacuhkan. Siswi B mempertanyakan perihal janji Eun-seo. Nyatanya, sikap Eun-seo masih seperti itu. Saat itu, Garam memberi komentar seperti, "Kamu lebih baik kembali ke Busan saja, situasi ini sangat konyol." Siswi C juga melontarkan kata-kata kasar. Tak tinggal diam, teman-teman Eun-seo pun mengancam Garam dan teman-temannya. Ancaman tersebut membuat para siswi SMPG menangis. Siswi A menelepon kakak sepupu Garam dan memberitahu situasi tersebut menggunakan ponsel Garam.
Kakak sepupu Garam meminta siswa SMPN berhenti mengancam dan menyuruh untuk meminta maaf. Kejadian tersebut berlokasi di sebuah SD yang sedang melaksanakan lomba antar SMP, termasuk SMPG. Seorang siswa dari SMP terdekat melihat seluruh kejadian dan menelepon teman-temannya. Akhirnya, para siswa SMPN meminta maaf kepada Garam dan teman-teman, lalu meninggalkan lokasi. Akibat kejadian tersebut, Eng Seo berhenti berteman dengan siswi SMP G dan siswa SMP N. Yo Eng Seo unggah foto telanjang siswi C. Ternyata pertemuan tersebut membuat hati Eng Seo kesal. Ia pun menghack akun Facebook siswi B dan mengganti foto profilnya menjadi foto telanjang siswi C. Dalam dokumen tersebut, Yo Eng Seo mengaku foto tersebut diambil saat ia sedang selfie dan mendapati siswi C sedang berganti baju yang hanya memakai celana dalam. Tentu hal ini membuat siswi C menangis dan mengadu kepada teman-temannya termasuk pada Garam. Kim Garam yang ikut kesal dan kecewa, menelepon Eng Seo, namun tidak mendapat jawaban. Ia lalu mengirim pesan berisi ancaman untuk melaporkan hal ini kepada ibu Eng Seo. Garam juga meminta bertemu kembali dengan Eng Seo. Saat bertemu, Garam melontarkan kata-kata tidak menyenangkan seperti, "Apa kamu akan senang jika seseorang mengunggah foto telanjangmu di media sosial?" Siswi B juga mengatakan hal serupa dan meminta Eng Seo menulis surat permohonan maaf sebanyak 20 baris di media sosialnya, serta meminta maaf secara langsung kepada siswi C. Yo Eng Seo dipindahkan dari SMP G. Hal tersebut diketahui oleh kepala sekolah dari SMP Kim Garam. Awalnya Eng Seo tidak mengaku perbuatannya untuk memfitnah siswi B. Namun akhirnya, Eng Seo dipindahkan dari sekolah atas perbuatannya menghack akun Facebook siswi B dan juga mengunggah foto telanjang siswi kan? Jangan berkata seolah-olah kamu yang dibully. Jangan berani muncul di hadapan kami. Eng Seo mengundang dua kakak kelasnya ke dalam grup chat tersebut, namun siswi B langsung menghapus grup. Kim Garam dikeluarkan dari Les Sserafim. Rumor kasus bully Kim Garam muncul pada April tahun 2022. Kasus tersebut sempat heboh karena Garam merupakan salah satu member pentolan grup yang digadang-gadang akan sukses besar. Rumor sempat mereda setelah Les Sserafim debut pada Mei tahun 2022. Namun kasus ini kembali memanas setelah adanya foto dokumen disipliner Garam yang dirilis Komite Kekerasan Sekolah. Sebenarnya, label Kim Garam yakni Hype sempat menyangkal kasus ini. Namun, Hype tidak memiliki bukti konkret, sementara netizen semakin menghakimi Kim Garam. Hype pun meminta Garam untuk rehat dan tidak ikut promosi bersama grupnya untuk sementara. Hype kembali meliris pernyataan dan menegaskan itu hanyalah masalah pertengkaran anak-anak pada umumnya, namun netizen semakin meradang dan memborbardir. Hype, Garam, maupun Les Sserafim bahkan mengangkut pautkan ke artis di bawah Hype labels lainnya ke permasalahan tersebut. Namun, buntut permasalahan yang tak terkendali membuat Hype memutuskan untuk mengeluarkan Kim Garam dari agensi dan dari grupnya pada tanggal 20 Juli tahun 2022 lalu. Dilihat dari kronologi di atas, Kim Garam terbukti tidak bersalah. Memang benar terjadi perselisihan antara Kim Garam dan Yo Eng Seo. Namun, Kim Garam terbukti tidak pernah melakukan bullying. Ia hanya membela temannya yang dilecehkan. Dan yang Yo Eng Seo lebih terlibat pertengkaran dengan temannya daripada dengan Garam. Apakah tuduhan ini dibuat hanya atas dasar keirian terhadap Garam, dendam yang dari lama ada?